Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo, perkenalkan nama saya Linggo Prabowo. Jadi, pada kesempatan kali ini saya ingin mencoba membahas tentang sebuah kedaulatan teritorial. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke pembahasan. Jadi, pengertian kedaulatan menurut hukum internasional itu ada tiga aspek. Yang pertama adalah aspek eksternal atau independence aspek, yaitu untuk menunjukkan hak suatu negara dalam hal menentukan sendiri dengan siapa negara atau entitas lain akan mengadakan hubungan dan sekaligus untuk menentukan sifat hubungan tersebut. Lalu yang kedua ada aspek internal, yaitu hak eksklusif atau kompetensi negara untuk menentukan cara-cara pengelolaan pemerintahan atau aturan perundang-undangan nasional serta bagaimana penegakan perundang-undangan tersebut. Lalu yang terakhir, yang ketiga adalah aspek teritorial, yaitu kekuasaan negara yang eksklusif dan sempurna untuk mengatur atau mengelola orang-orang dan benda-benda yang berada dalam ruang lingkup wilayah atau negara tersebut gitu. Dan jadi kedaulatan teritorial mempunyai hubungan yang erat dengan kemerdekaan suatu negara. Karena begitu, hal ini tuh dilukiskan oleh Max Haber, arbiter dalam Island of Walvis Arbitration antara USA dan Belanda. Jadi dia mengatakan bahwa kedaulatan dalam hubungan antar negara menandakan kemerdekaan. Kemerdekaan yang berkenan dengan bagian di muka bumi adalah hak untuk melaksanakan atau melakukan kegiatan dalam negaranya tanpa campur tangan negara-negara lain atau fungsi-fungsi suatu negara. Wilayah kedaulatan teritorial itu ada tiga, ada daratan, ada udara, dan ada perairan atau lautan. Jadi yang pertama adalah wilayah daratan. Jadi ada dua hal penting yang harus kita perhatikan, bahwa masalah yang pertama adalah masalah perolehan atau pengalihan ataupun pengurangan wilayah daratan. Yang kedua adalah masalah perbatasan antar negara. Jadi wilayah atau teritorial ini sangat-sangat rawan gitu, karena sangat berbatasan langsung dengan negara-negara lain gitu. Ada 5 cara klasik untuk penambahan dan pengurangan wilayah negara, dan ada 2 cara baru. Yang pertama ada akresi atau penambahan, yaitu penambahan wilayah suatu negara karena adanya perubahan geofisik bumi yang terjadi dengan yang pertama peristiwa alam itu sendiri, atau munculnya delta di muara sungai. Lalu yang kedua, karena perbuatan manusia atau membangun pulau di laut teritorial, misalnya Belanda. Tindakan atau pernyataan formal tidak diperlukan dengan syarat bahwa penambahan itu melekat dan bukan terjadi dalam peristiwa yang dapat diidentifikasikan berasal dari lokasi lain. Yang kedua ada cesi atau penyerahan. Peralihan kedaulatan atas suatu wilayah tertentu dari suatu negara ke negara lainnya secara sukarela atau dapat juga terpaksa gitu. Bentuknya seperti contohnya kayak hibah, penjualan, atau pembelian sewa tukar. Contohnya itu seperti kayak penyewaan Hong Kong oleh Inggris dari Republik Rakyat Cina sampai tahun 1997. Ada pembelian Alaska tahun 1816 oleh Amerika Serikat dari Rusia. Lalu yang ketiga ada occupation atau okupasi. Jadi pada occupation ini penguasaan terhadap wilayah terra nullius. Yang pertama adanya kehendak dari negara untuk memiliki wilayah tersebut. Yang kedua ada diduduki atau dikuasai secara efektif. Contohnya itu seperti Gastern Greenland Case tahun 1933 ya, antara Denmark dan Swedia. Jadi ada 2 teori yang berkaitan dengan okupasi ini. Yang pertama adalah teori kontinuitas, yaitu tindakan okupasi dilakukan sejauh diperlukan untuk menjamin keamanan dan pengembangan alam di wilayah tersebut. Kedua ada teori kontiguitas, yaitu kedaulatan negara yang melakukan okupasi tersebut mencakup wilayah-wilayah yang berbatasan dengan secara geografis berhubungan dengan wilayah yang terkait. Lalu yang keempat adalah prescription atau preskripsi. Jadi preskripsi tadi adalah suatu kedaulatan negara secara de facto dan damai untuk jangka waktu tertentu, bukan terhadap terra nullius, melainkan terhadap wilayah yang sebenarnya berada di bawah kedaulatan negara lain. Mengenai jangka waktu yang pantas harus diputuskan oleh suatu pengadilan internasional.
Selanjutnya ada aneksasi, yaitu cara perolehan wilayah secara paksa. Jadi untuk aneksasi ini terdapat dua keadaan. Jadi yang pertama adalah wilayah yang dianeksasi telah dikuasai oleh negara yang menganeksasi. Contohnya aneksasi itu seperti jalur Gaza oleh Israel pada 1967, lalu aneksasi Hawaii oleh USA pada 1898. Lalu yang kedua ada pada waktu untuk negara mengumumkan kehendaknya untuk menganeksasi atau mengambil paksa wilayah tersebut sudah benar-benar berada di bawah penguasaannya. Contoh seperti aneksasi Korea oleh Jepang pada tahun 1910. Lalu ada cara baru. Selain kelima cara di atas, ada cara baru, yaitu yang pertama adalah keputusan konferensi negara-negara atau adanya deklarasi sepihak oleh negara. Yang kedua, adanya doktrin Soviet, yaitu cara plebisit atau penentuan oleh kehendak rakyat. Nah, selanjutnya itu ada cara hilangnya kedaulatan dan ditinggalkan karena ada okupasi penaklukan kejadian alaminya, preskripsi dan revolusi yang diikuti dengan cara pemisahan. Yang kedua ada perbatasan, salah satu manifestasi dari kedaulatan teritorial. Selanjutnya ada kedaulatan wilayah teritorial perairan atau laut. Jadi pada laut teritorial adalah suatu jalur yang terletak antara laut lepas atau bebas dengan pantai dan atau perairan pedalaman negara pantai. Kedaulatan teritorial atas wilayah laut dibatasi oleh kepentingan pelayaran internasional yang diwujudkan dalam konsep hak lintas damai, the right of the innocent passage. Nah, hak lintas damai adalah hak setiap kapal asing untuk berlayar di laut teritorial suatu negara dengan melintasi laut teritorial tersebut tanpa masuk ke perairan atau pedalaman suatu negara gitu. Contoh pengukuran lebar laut teritorial. Jadi pada Konvensi Hukum Laut ketiga UNCLOS pada 1982, lebar laut teritorial diukur dari garis pantai baseline yang terdiri dari 3 garis pantai. Yang pertama ada garis pangkal normal, yang kedua ada garis pangkal lurus, dan yang ketiga ada garis pangkal kepulauan. Nah, jadi pada garis pangkal normal yaitu garis pangkal yang ditarik pada pantai ketika air laut surut dan mengikuti lakukan pantai. Yang kedua, garis pangkal lurus adalah yaitu garis yang ditarik dari pantai waktu air surut tidak mengikuti lakukan pantai, tetapi dengan menghubungkan titik-titik atau ujung-ujung terluar dari pantai pada waktu air itu surut. Lalu selanjutnya terakhir dan yang ketiga adalah garis pangkal kepulauan, yaitu garis pangkal yang ditarik dengan menghubungkan titik-titik terluar dari karang-karang pulau-pulau tersebut. Baiklah, sekian pembahasan saya tentang kedaulatan teritorial. Saya mengucapkan terima kasih. Selamat berjumpa kembali.